Shalom. Nah, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang memberi tanpa mengharapkan balasan, giving without expecting in return. Ya. Jadi tema minggu ini ya, dalam dunia yang serba transaksional, konsep memberi tanpa mengharapkan balasan terdengar aneh, bahkan dianggap tidak bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba pakai logika dulu ya, pakai logika common sense, normal ya, gini. Jadi kita memberi, saya percaya kita juga pernah memberi dan mungkin ada orang yang suka memberi ya. Tapi sekarang coba, kalau kita memberi kepada orang yang sangat-sangat miskin, ya, nggak punya apa-apa, ya, jangankan handphone ya, rumah pun tak ada, tidur pun tak jelas di mana, ya begitu. Nah, kira-kira kalau kita memberi sama dia, apakah kita mengharapkan balik dari dia? Mau balik pakai apa ya? Enggak ada. Ya. Saudara tahu itu orang yang rumahnya itu digerobak? Pernah dia? Hah? Pernah? Rumahnya digerobak itu keliling-keliling di bawah anaknya gitu ya. Nah, kalau kita ngasih sesuatu sama dia, kita ngarepin apa gitu? Nggak ada ya? Oke. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang punya banyak ya, segala-gala ada, kadang kita mau kasih juga ngasih apa, dia udah ada semuanya. Kira-kira tentu kita juga bisa ngasih dengan tulus hati, tapi mungkin ada orang yang berharap ada balasannya, kan begitu? Begitu ya? Tapi kalau kita ngasih sama yang enggak sanggup sama sekali, ya udah, kita memang nggak ngarep apa-apa. Kita mau tolong dia ya. Bukan dalam arti yang ngasih ini ya. Ini nolong nih. Nolong beda loh sama ngasih gitu doang ya. Betul ya? Paham ya? Nah, sekarang di sini kan kita mau memberi ya tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita ngasih sama orang yang terus kita ngarepin balasan tuh kayak mancing ikan. Kasih ikan teri dapat ikan yang gede gitu, nah itu mancing gitu. Ini dia, karena Tuhan ya di sini mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita, nggak mempan ya. Love itu kasih, kasih itu memberi, betul ya? Kasih dong. Kalau love itu masuk kurang kelihatan, tapi kalau kasih mana? Kan itu sudah mana? Saya mengasihi kamu, ya saya di mana? Kan kamu mau ngasih sama saya ya. Jadi bahasa Indonesia kayaknya lebih pas ya daripada bahasa Inggris. Kasih. Allah itu kasih ya di 1 Yohanes. Allah itu kasih, makanya dia memberi dirinya. Ya, Yohanes 3:16. Dia memberi supaya menyelamatkan kita. Dan kita ini orang berdosa, mau balas apa sama Tuhan? Lo itu berdosa sama gue ya, berdosa banget. Saya si Hombing ya kan, kayaknya ini orang Jawa atau orang Sunda, orang Batak. Jadi saudara tahu latar belakang saya gerejanya apa ya. Jadi saya dulu itu ada katekisasi. Tahu saudara katekisasi ya? Jadi nanti pada waktu mau graduation itu nanti saudara duduk sendiri gitu ya. Kayak Pak ini siapa nih Pak? Pak Erik duduk situ sendiri, di belakangnya orang tuanya tuh, Bapak Ibu. Ditanya tuh sama guru gereja. Dia harus jawab. Lah kalau jawabnya salam dulu ke palu Bapak Ibunya kan. Anak itu mana sih, nggak becus amat. Nah dia harus jawab gitu. Jadi itu cukup tegang lah gitu ya saudara. Tapi disitulah
kita mau belajar mengenal Kristus dalam berbulan-bulan seperti diajarkan kemudian terima Yesus, seperti begitulah ya. Nah, saudara, tetapi pada waktu saya lagi belajar berbulan-bulan katekisasi itu, disitulah hidup saya paling kacau-kacaunya, saudara. Bayangkan, lagi dididik nih, disekolahkan khusus supaya katekisasi, di situ saya paling kacau-kacaunya, saudara. Bayangkan, saudara. Orang Jakarta pasti tahulah namanya Jalan Tatu Harhari. Siapa yang tahu? Biasanya malu ngaku. Itu tempat bencong-bencong di Jakarta. Saya suka nongkrong di situ, tapi saya nggak tahu apa-apa, emang ini pergaulan lah ya. Kebiasaan baik rusak karena pergaulannya buruk. Jadi saya begitu, sudah. Jadi saya sampai nggak tahu ketika itu Satpol PP itu datang, tapi yang mereka ini jabol, hilang semua, dalam sekejap hilang loh. Padahal dia pakai hak-hak gitu kan. Saya pikir, kenapa ini? Datang. Bagusnya saya bawa KTP dan tidak bawa saja. Kalau saya bawa, malulah saya dibawa kantor polisi. Malulah, masa ada katekisasi aja. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita waktu kita ini memang berlumur dengan dosa. Ya, kasih. Allah itu kasih. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana kita ini dalam mengasihi, memberi, itu nggak ada transaksi, ya. Nah, kita ngarep balasan. Sekarang nggak memberi tanpa mengharapkan balasan. Terdengar aneh ya. Dunia ini kan take and give, selalu diajarkan di take and give. Lo jangan take terus, ya, harus ada give-nya. Kalau take terus ya temen lo juga nggak terima, enak aja lo minta antar, minta ini, minta itu, minta tolong. Saudara, saya tuh sampai belajar tuh begini. Kalau kita minta tolong, memang kita perlu ditolong. Tapi kalau misalnya nih, posisi saya sama Erik di sini nih, terus dia ada benda nih, saya di sini, dia di situ. Ini ada aqua. Pak Erik, ambilin dong. Itu bukan minta tolong, nyuruh. Oh, betul nggak? Lah saya di sini, dia di situ. Air minumnya di situ. Lo ambil aja sendiri. Jadi dalam dunia ini take and give, gitu ya, saudara. Kalau saudara berkelakuan begitu, risk. Nah, tetapi di dalam Tuhan kita ini mau belajar untuk kita memberi, kita menolong ya, menolong tanpa berharap sesuatu. Itu memang ajaran Tuhan Yesus ini luar biasa ya, luar biasa. Bahkan musuh nih, nanti kita lihat nih ya. Namun Yesus mengajarkan jalan kasih yang lebih tinggi, memberi dengan tulus hati, tanpa pamrih, seperti Allah yang terlebih dahulu memberi kepada kita tanpa syarat salib. Itu, ya, love, kasih, memberi. Lukas 6 ayat 34 sampai 36. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tuhan Yesus kalau ngajarin emangnya. Orang berdosa juga begitu, tahu, kira-kira begitu kan? Kira-kira maksud, ya kan? Kalau guru sama murid kan gitu tuh. Terus kamu kalau begitu sama aja kayak orang berdosa gitu ya. Bahas sekarang yang lagi rame itu sama aja lo kayak apa yang lagi rame. Sama aja lo kayak dia, tahu gitu. Malu dong, murid lu aja sama aja. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Tuhan kita itu ya baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ya, seperti pada waktu dia disalib, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, hendaklah kamu murah hati, merciful, sama seperti Bapamu adalah murah hati.
sama seperti Bapamu murah hati, sama seperti Tuhanmu murah hati. Itu kayak meterainya itu ya. Saudara kalau bikin surat itu resmi ya ada meterainya. Jadi seperti meterainya itu Bapak kita itu murah hati, Tuhan kita murah hati. Jadi kita juga harus murah hati. Ya, saudara tahu di Alkitab ditulis orang kikir, pelik, nggak bisa masuk kerajaan surga. Ada ayatnya loh, ngeri kan? Karena Allah itu kasih, lalu anak siapa? Betul nggak? Lu anak bapak lu, gimana? Yang lu contoh siapa? Bapak penuh kasih, lalu kenapa kikir? Suruh bagi nggak mau, jangankan soal bagi, ini udah mau nolong orang yang susah. Begini ya Bapak Ibu ya, saya pernah ya makan mie gitu ya, yang pinggir-pinggir gitu ya di Kelapa Gading saya gitu. Murah lah, 10 ribuan, murah banget. Tapi saya kasih dia lebih, itu terima kasih, makasih Pak ya, makasih. Ya, cuma segitu doang gitu. Saya terima kasih. Kalau kita memberi sama orang itu yang memang betul membutuhkan, susah gitu, untungnya cuma berapa gitu ya. Coba kita beri 10 ribu, lo untung berapa? Kadang-kadang saya bingung, orang untung berapa sih? Ada orang jual somai, pernah saya beli, satunya 500 perak. Nah, untung berapa? Saya kan ngitungnya 5 ribu. Saya beli 25 ribu dong, saya udah keluarin nih 20-an ribu gitu ya, 25 ribu. Dia mintanya 5 ribu gitu, ya 2.500, saya bingung. Nggak salah gitu. Nah orang-orang yang begini ya, itu ada di sekitar kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Ya, kita memberi tanpa meminta harap untuk baliknya. Memberi bukan hanya sekedar tindakan sekali-sekali. Memberi bukan hanya sekedar tindakan sekali-sekali. Lifestyle untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kemurahan hati Allah kepada kita. Tapi Tuhan nggak menuntut seberapa besar. Amin? Enggak, terserah aja. Itu makanya janda yang memberi 2 keping itu Tuhan beri pujian ya. Ya, penting ada hati kita untuk memberi. Lukas 6 meningkatkan kita bahwa kasih yang tidak mengharapkan balasan adalah memperkenankan hati Allah. Mari kita hidup bukan sebagai orang yang menghitung-hitung jasa, tapi sebagai anak-anak Allah yang menabur kasih dengan bebas. Kita harus menjadi orang yang murah hati. Kita harus menjadi orang yang merciful seperti Bapak kita. Ya, penuh kasih. Memberi berarti menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, hendaklah terangmu bercahaya. Ya, di ayat sebelumnya jadi begini, ayat 15-nya ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita harus angkat itu. Kalau kita punya sesuatu yang bisa memberkati orang, angkat supaya kelihatan dan perbuat itu, supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi kita harus berbuat supaya mereka lihat. Kalau mereka lihat, maka mereka akan melihat terang kasih Tuhan. Amin. Jangan disimpan. Gua mau nolong ini gampang lah. Itu bukan persoalan gampang. Buktikanlah. Angkat itu. Tidak harus selalu uang. Bisa menolong dalam bentuk yang lain. Ya, pertolongan kita. Nah, saya ini di mobil saya itu saya lebih suka komplit gitu, obeng lah apa segala, dongkrak lah semua ada lah, sampai untuk charger aki kalau mobil mogok ada, untuk apa
tambang yang dari kawat besi, ada gitu saudara. Ada, pokoknya saya maunya begitu, udah gitu aja. Sekali waktu di mall ada orang mobilnya mogok, nggak bisa nyala. Saya samperin dong. Kenapa Pak? Saudara tahu dia curiga sama saya. Bapak mau apa? Mau apa? Bapak mogok mobilnya. Mau apa? Saya bantu Pak. Tapi mukanya ini. Pokoknya saya ini seperti penjahat lah begitu kan. Biasa kan orang takut ya kalau dikit. Tapi kan wajah saya bukan wajah penjahat kan. Jadi saya bantu, saya keluarin alat-alat. Itu kan kalau mobil mogok, kalau dicacu harus berhadapan gini deket kan. Saya keluarin kabel, saya colok positif ke positif, negatif ke negatif. Saya nyalain, hidup kan dalam sekejap kan. Itu kan itu cuma hitungan detik. Nyala. Senang sekali. Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Ya, makanya jangan cembetut. Kadang-kadang kita mau berbuat baik ya, tapi gak apa-apa. Ya, kita senang. Ya kita rugi waktu, dicembetutin, gak apa-apa. Tapi udahnya kan biasa. Sama lah kita. Tuhan Yesus datang ya kepada milik kepunyaannya. Yohanes 12 kan, Yohanes 1 ayat 12 ya kan. Tapi ada orang yang tidak menerimanya kan. Tuhan Yesus menyembuhkan, ada yang bilang pakai kuasa apa dia, kan gitu kan. Nah kita mencatat seperti itu, dicurigai. Saudara yang dikasih Tuhan, biar mereka melihat perbuatan yang baik ya. Berarti kita harus tunjukkan ya. Tuhan tidak ingin kita jadi susah karena itu, tidak ya. Dampak dari memberi, orang yang menerima dapat melihat kasih Tuhan yang nyata. Orang yang menerima kebaikan akan memuliakan Tuhan. Di sosmed ya, jadi bukan kata saya ya, di sosmed itu ada seorang pengamen. Dia bukan Kristen, tapi dia nyanyi lagu-lagu Kristen, gitu ya, ada itu. Terus dia diwawancara dong sama ininya di podcast gitu kan. Terus dia bilang, gimana ini Pak? Ya, cukup lah. Apalagi kalau ketemu orang Kristen banyak ngasihnya. Itu saya sampai, oh gitu ya. Emang kamu tahu itu orang Kristen? Kelihatan dari wajahnya. Ini bukan dia gitu. Kelihatan gitu. Saudara bayangkan ya. Pak Erik lagi pergi, kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau di Bandung tuh Jalan Cibadak, saudara tahu? Dan Cibadak tuh kalau di Jakarta Pecenongan. Nah terus biasanya kalau anak-anak mahasiswa mau retreat atau mau ada kebaktian Padang apa tuh suka cari sponsor gitu apa sih ya, fundraising gitu kan. Itu mereka kesana. Itu yang nyanyi tuh banyak. Bisa 20, bisa, tapi yang maju mungkin 2-3 orang gitu kan maju gitu. Nah, saya ada tamu dari Jakarta, saya bawa ke sana. Itu emang makan di Cibadak tuh seru lah. Ya, sebenarnya kalau ke Bandung semua pasti enak, kalau nggak enak nggak laku. Harus yang enak semua. Ya, nasi campur enak, mie yang enak, soto enak, itu semua yang enak-enak semua. Betul, saudara. Saya bikin kalau ada tukang jualan yang nggak enak nggak akan laku di sini. Enak-enak semua. Nah ini mahasiswanya kan ngamen. Ini teman saya yang dari Jakarta, hamba Tuhan juga, ngasihnya orang kan 10.000 itu udah gede, dia ngasih 100.000. Itu tahu anak mahasiswanya itu dia langsung lari ke temen-temennya, kita lihat gitu, sampai happy gitu, dapat gede gitu kan saudara ya. Saya juga kalau ada yang nyanyi lagu rohani mah nggak mau tahu dia siapa, saya kasih agak gede sudah, biar dia senang, saya juga senang kan gitu. Tapi yang saya cukup surprise itu pengamen bukan Kristen, dia nyanyi lagu rohani, dia bilang kalau orang Kristen tuh ngasihnya gede, katanya gitu saudara. Puji Tuhan ya, amin. Saudara menunjukkan kasih Kristus, amin. Kalau saudara ngasih segitu terus saudara jadi bangkrut gitu? Enggak, diberkati. Ya enggak lah. Dan dia kan nggak maksa, seberapapun menurut saudara mau ya.
Ya, kita ada kelebihan, kita bisa mentor saya ya, namanya Om Damaris, sudah dipanggil Tuhan. Saudara kalau tahu ini hamba Tuhan luar biasa. Luar biasa. Boleh tanya? Dia luar biasa. Kalau saya lagi main ke rumahnya, ya, terus nanti dia mau pelayanan ke daerah, dia bawa tuh jam banyak, satu kantong. Saya tanya, Om, untuk apa tuh Om? Ini ya, nggak boleh jadi laut mati. Maksudnya gimana Om? Kalau ini jam dibiarin lama-lama karatan, rusak, mati, nggak ada guna jadi laut mati. Lebih baik dikasih ke hamba-hamba Tuhan di desa. Aduh, saya baru tahu begitu ya Om. Iya. Makanya sekarang gitu, saya sama anak-anak tuh suka setiap tahun mission trip ke daerah-daerah gitu ya, ke gereja-gereja yang nggak mungkin dia undang tim saya. Tim saya ini kan ya, kalau setahun sekali kita ke Singapura ya, itu nginep di hotel bintang 4. Satu malam itu sekitar 2-3 juta. Dikasih kamar bisa 15. Udah berapa tuh? 15 kali 2 juta. 30 juta. 30 kali seminggu. 210 juta. Belum dikasih uang saku. Terus kalau kita ke daerah, terus kita mau ngarepin dia ngundang gitu, mau keluar berapa? Enggak, kita mau sendiri semuanya begitu. Ya, kita mau sendiri. Nah kalau udah begitu tuh kita nih dari sekarangnya udah nabung pakaian udah nggak dipakai tuh disingkirin, bukan yang jelek ya, enggak, yang masih bagus tapi udah kita pakai disingkirin sepatu apa semua itu supaya jangan jadi laut mati. Amin. Saya belajarnya dari hamba Tuhan dan saya pegang itu sudah. Saya sekarang udah mulai singkir. Saya baru ada satu conference saya dikasih sepatu saya udah cukup, ngapain tambah-tambahin ya. Kalau ibu-ibu ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, walaupun saya bingung gitu ya, kalau ada ibu-ibu itu kalau saya buka lemari tasnya banyak banget, emang dipakai tuh tiap hari ya, kalau perlu tiap jam ganti ya, tidak keluar set balik lagi ganti lagi. Tapi itu tas terus saudara, ya udahlah, namanya itu ini kali ya lifestyle kan. Tapi kalau ada yang enggak ini bolehlah kita kasih ke ibu pendeta ya yang di daerah ya gitu. Saya begitu stop. Jadi saya udah ingetin anak-anak kumpulin dari sekarang itu berdus-dus tuh kita bawa memberkati. Saya pernah pelayanan sampai Papua. Saya lagi ada seminar gitu kan, apa itu lagi acara penting gitu. Saya lihat pendeta jalan di depan saya gitu. Ini udah protol nih. Aduh, saya pikir nggak ada baju lain. Supermarket juga nggak ada di situ. Yang ada toko kelontong yang saya lihat tuh cuma satu, saudara. Nggak ada jualan baju. Banyak orang di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Memberi dapat menjadi kesaksian tentang Kristus akan kasihnya. Ya, jadi sebetulnya pada era COVID itu, ya, sebetulnya saya melihat itulah saat di mana kita menunjukkan kasih Kristus, kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama. Kita menolong orang, ya. Sebetulnya. Jadi saya percayalah kalian juga pernah saling menolong walaupun ukurannya tentu berbeda-beda, ya. Tapi sekali waktu saya pernah ada seseorang yang tidak terlalu saya kenal, dia WA ke saya, mungkin ke WA ke beberapa orang, dia kena lilit pinjol. Itu pinjol rame banget waktu COVID itu ya, dia kena lilit gitu, terlilit. Saya bantu, lumayan gede saya bantu, tapi saya nggak mau mengharapin balasan dan memang nggak ada sampai sekarang. Nggak apa-apa, memang saya ada supaya kasih dia tahu di dalam kesulitan dia pada waktu itu ada Tuhan Yesus. Ada melalui saya, melalui saudara, ada kasih Tuhan. Tidak akan memberi dapat menghasilkan buah yang kekal, karena apa yang kita buat di dalam dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin.
Memberi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Matius 25, 35, 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan raja itu aku menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita melihat orang-orang yang kesusahan di pinggir jalan atau dimanapun, atau teman kita di tempat kerja, ketika dia mendapat kesulitan, Tuhan bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, saudaranya Tuhan. Apa yang kamu buat? Karena dia ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, sekalipun mereka orang berdosa, orang tidak berdosa, pelayan Tuhan. Dia itu saudaraku. Kalau kamu berbuat itu berarti kamu berbuat untukku. Amin. Luar biasa ya. Amsal bilang kita tuh memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan kalau kita berbuat seperti itu. Ini saudara lihat itu gambarnya, itu seorang anak kecil memberi makanan kepada orang yang kekurangan, ya situ. Pelayanan bukan hanya di mimbar, tetapi dalam kepedulian kita sehari-hari, ya. Jadi saya juga berani begini berdiri mengkhotbahkan ini. Kalau saya nggak melakukan, ya omong kosong, omong-omong. Tapi kita anak-anak Tuhan diajarkan bahwa kita yang memberitakan pemberitaan Injil itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Ketika kita melakukan, maka kata-kata kita ini kata-kata yang penuh kuasa. Kalau kita melakukan itu, ketika Tuhan Yesus panggil Petrus, Petrus ikut aku, Andreas ikut aku, perkataan Tuhan Yesus itu ada kuasanya. Kalau nggak, bagaimana bisa transaksi dulu? Emang kalau ikut Tuhan Yesus, ikut guru, dapat apa? Dia makan siang lah, kalau malam makan di rumah kan? Enggak, katanya ada kuasa. Kalau kita punya karunia dari Tuhan, maka ada kuasa Tuhan berikan sesuai karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya ini punya kuping yang lumayan lah. Ya kalau saudara nyanyi ada yang fals, saya tahu. Mau diuji juga boleh. Saya bisa tahu. Yang pertama, saya tahu datang dari arah sana, agak belakang. Saya tinggal tuh 5 kursi sana berdiri nyanyi. Saudara sini duduk, sini duduk, sini duduk, sini kanan sana berdiri. Itu dia orangnya. Saya bisa tahu. Pokoknya saya bisa tahu. Saudara sekali waktu saya duduk kan saya dari ini ya, dari latar belakang AKBP, jago-jago nyanyi kan. Saya lagi duduk di meja makan, lagi makan gini. Jadi, saudara tuh yang nama AKBP itu dulu tuh ada paduan suara namanya Exodia. Itu wah hebat sekali ya. Udah ke Amerika, kemana di TV, mana udah sering. Terus ini anak, saya duduk, ini saudara saya, ini saya, kamu suaranya bagus, ikut sana paduan suara, ikut. Dia dengar kata-kata saya. Dia ikut. Waktu dia ikut, itu paduan suara yang betul itu. Waktu dia masuk, dia jadi solisnya untuk suara bass. Hebat kan? Solisnya dia, solis bukan jangan sampai fals, digebukin sekampung. Bagus dia suara. Dipakai untuk memahami Tuhan. Ya? Jadi kalau kita ini punya karunia yang diberikan sama Tuhan, pakai karunia itu juga untuk membantu. Saudara kan saya ini ngajar nyanyi. Ini nanti habis, ini saya ngajar nanti di Singaraja, ngajar di Denpasar, ngajar di Pasuruan, ngajar di Surabaya. Ya nambah, ya aturlah. Boleh dengan senang hati. Enggak semua gereja itu besar. Ini mah gede atuh. Tapi ada juga yang nggak mampu.
Saya baru dari Pontianak ngajar. Saya bilang jangan banyak-banyak supaya efektif. Tahu yang datang berapa? Nambah. Begitu 100 direm, sampai tembus 130. 130, pas hari H jadi 150. Bingung panitianya, ya udahlah, orang udah semangat ya. Pontianak. Saya kalau gitu ditanya, berapa Pak? Kasih aja persembahan. Udah, saya mah nggak mau. Kecuali saya bikin seperti kursus yang ini ya, yang seperti reguler gitu ya. Kalau saya datang terserah. Tapi kalau Jakarta ngasihnya lumayan lah, cukup sehat lah. Tapi kalau di daerah udah kita ongkos sendiri kan. Memang dia mengundang saya ya berat lah. Tapi saya percaya Tuhan mencukupi dan selalu begitu. Selalu begitu. Luar biasa lah pekerjaan Tuhan. Ya. Bayangin saya pernah ngajar sampai Palu, itu pesawatnya aja hampir 2 juta sekali jalan. Pulang balik berapa? Capek waktu udahnya. Aduh, saya juga deg-degan, namanya manusia, punya daging ya, punya jantung ya deg-degan lah. Tapi Tuhan cukupkan. Aduh, luar biasa Tuhan. Jadi kalau kita juga memberi, udahlah percayalah, nggak jadi miskin lah saudara. Bahkan saudara juga akan diberkati. Amin. Saudara kalau mau berkelimpahan terus gelasnya nggak penuh-penuh, ya bagaimana berkelimpahan gitu kan? Ya. Tapi kalau saudara tuang diisi lagi sama Tuhan, tuang diisi lagi, tuang diisi kan begitu. Ya kan? Lah saudara nggak tuang-tuang, ya udah cukup lah segitu. Dituang, diisi lagi berkat Tuhan. Dituang, diisi lagi. Amin. Itu cara Tuhan. Amin. Luar biasa. Ini semua kalau ceritain banyak. Saya baru pulang dari Bangkok. Tiba-tiba masuk WA dari anak didik saya. Cuman dia sungkan-sungkan, bang, gini, bang, ya ada sedikit bang boleh kirim nomornya. Dia bilang, apa ini sebegitu? Saya kaget gitu, nggak pernah. Tapi ya itu ya cara Tuhan ya, nggak tahu itu tiba-tiba suara dari surga tuh. Itu cara Tuhan. Oke. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Memberi adalah investasi kekal yang tidak pernah sia-sia. Mari kita memberi pemberian bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan ini kewajiban, gak ada. Walaupun saudara dikhotbahin ini nggak ada kewajiban, terserah. Tapi ini satu investasi kekal, suatu kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada nilai dignity, ada nilai kemuliaan. Saya kan tiap tahun itu bawa anak-anak itu ke Singapura, nyanyi di Singapura, di Orchard Road, disediain stage sama pemerintah Singapura. Kita nyanyi di situ. Ya. Saudara, saya cuma bilang begini. Orang punya duit bisa ke Singapura. Orang jago nyanyi bisa ke Singapura. Tapi yang boleh nyanyi di stage ini, orang-orang yang sudah dipilih sama pemerintah Singapura. Banyak pun duitmu, pinter nyanyi pun, artis kau di Indonesia gak bisa nyanyi di sini kalau nggak bukan dipilih Tuhan. Amin. Jago pidato kau pun, pinter kau pun MC, kalau saudara gak dipilih sama gereja, gak bisa naik di sini. Amin. Ini ada nilai kemuliaan, dignity. Amin. Tahu Tuhan tadi kalau mimpin di sini itu ada kasih kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Ini semua sinar-sinar pemain musik ini semua yang melayani Tuhan ada nilai dignity. Jadi waktu ini anak-anak yang ke Singapura nih, saya kadang-kadang terharu sama anak-anak muda ini ya, gitu. Mereka melayani Tuhan. Ya. Saudara, tim saya ini bisa 40, bisa 70 orang. Kalau orang yang tahu nih, berapa mau dibayar? Itu nggak ada yang dibayar tuh satu bulan, hanya beberapa orang aja yang memang hidupnya di musik. Yang lain enggak. Saya terharu. Waktu kita di Bandung itu nyanyi di depannya gubernur, anak-anak udah siap-siap untuk mau narik nih. Salah, urutannya salah gitu, tuh gak jadi. Dia balik, saya terharu gitu, semangat banget gitu saudara ya.
Aduh, saya terharu. Memberi. Di sini memberi lewat talenta yang dimiliki. Amin. Jadi asyir, jadi apa? Memberi dari apa yang kita miliki. Memberi dengan uang kita. Memberi dengan apa yang kita miliki. Memberi ya, sepatunya kalau banyak singkirin. Mulai sekarang ya, kiri. Kasih. 5 menit. Oh iya benar. Saya juga 5 menit. Ya, benar. Nanti atur sendiri gitu. Kapan mau dibagi-bagi. Ketiga, kita kebut di sini ya. Soalnya kata pengawas di sana tinggal 5 menit. Memberi akan menghasilkan damai dan sukacita. Dalam segala sesuatu yang telah aku berikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kalau menerima bantuan bahagia nggak? Senang nggak? Sukacita nggak? Tapi lebih berbahagia kalau saudara yang memberi. Terus ini orang bersukacita gitu ya. Aduh, kita sukacitanya ada ya. Saya kalau udah begitu saya pernah ya. Saya bukan kan di sini dibilang nggak bisa cuma perkataan harus berbuat. Jadi kalau saya cuma ngomong doang juga ya ngomong-ngomong lah. Ya saya juga melakukan gitu loh ya. Jadi sekali waktu ada tukang bubur yang dekat rumah ya. Udah umur gitu, bapaknya juga udah meninggal ya, suaminya maksud saya. Suaminya udah meninggal gitu. Jadi kesian ya. Dia kalau mau balik tuh dorong itu depannya itu anaknya harus datang dulu baru dorong, anak nanjakan. Kesian jadi. Sekali waktu saya belilah itu. 1 gerobak. Ini berapa nih 1 gerobak ini? Ya udah nih saya bayar nih. Tuh kasih aja sama anak-anak tuh kasih gitu ya. Gitu. Oh, dia senang banget gitu kan. Dia kasih lah sama anak-anak sekolah. Terus dia bilang sama saya, Pak ada yang ngambil 10 mangkok Pak. Katanya, nggak apa-apa kasih aja. Saya bilang selagi ada. Dia kasih. Saudara, tadi ayat itu bilang gimana? Kalau kita terang itu kita angkat, maka itu akan menerangi orang. Lah kan saya nggak bilang sama ibu ini. Bilang ya, dia ngasih saya ya, bilang ya. Enggak, orang pada tahu sendiri. Bapak itu ngomong, ada tukang bakso baik-baikin saya supaya dibeli juga. Tapi maksud saya terang itu menerangi. Amin. Dia tahu. Karena lingkungan itu tahu saya pendeta. Saya nggak perlu ngomong, saya cuma kesian sama dia, saya mau tolong dia. Tapi terang itu menerangi. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa saya begitu? Karena Bapak kita itu kasih. Amin. Saya mau sedangkan kayaknya habis lah duit saya kalau saya mau jago yang enggak lah. Enggak. Kalau Tuhan memang beri, ya saya beri. Ya. Nah di sini ada satu video, ya, bagaimana orang saling tolong menolong. Mungkin nggak secepat ini, tapi inilah prosesnya ya, bagaimana orang saling tolong menolong. Audionya ya, keluarin audionya. Dia mau beli roti. Dia beli roti. Tapi dia lihat di belakangnya ada orang yang belum makan. Orang yang susah. Dia beli 2. Dia mau kasih. Waktu dia mau kasih si tukang jualnya, ini dia dikasih lagi minuman, dia ngasih, oke? Okay? Dia dikasih lagi. Langsung dong dimakan, mantap. Dilihat itu wanita dia pergi aja, handphonenya ketinggalan deh. Dia nolong orang lagi. Dia ditolong, dia nolong orang. Wanita itu juga nolong orang. Dia lihat ada seorang ibu sendiri, nggak ada keceriaan. Nah kalau seorang wanita, seorang ibu dikasih bunga, langsung berbunga-bunga. Dia kasih bunga. Langsung
dapat lagi dia bunga. Dan si ibu ini saking sukacitanya sudah ceria, dia kasih tips yang gawat deh, saudara. Pelayannya, wih, bingung, gede banget. Biasanya tipsnya nggak segede gini nih. Ini $100 kayaknya nih. Langsung dia ambil air, karena dia tahu di depan ada tukang bangunan yang belum minum, dikasih minum. Terima kasih. Dahaga. Mari kita memberi tanpa mengharapkan balasan di atas sana. Amin. Amin. Inilah kehidupan kita. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Saudara, kita ini punya Bapa yang penuh kasih. Amin. Dia menyelamatkan kita, dia nggak minta balasan. Tapi hidup kita berubah. Tahun 79 ketika saya ada di sebuah KKR, pendeta itu khotbah, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba ada satu kehangatan yang mengalir dalam tubuh saya. Dan saya nangis. Dan saya mengalami perubahan. Berubah. Tadinya merokok, berhenti merokok dengan mujizat Tuhan. Tadinya suka minum-minum, suka begadang. Saya jagoan begadang. Saya begadang besok paginya ujian, saya dapat 9, saya dapat 8, enggak jadi dapat 6, dapat 5 enggak. Ya. Perubahan terjadi dalam hidup saya sampai saya dipanggil Tuhan melayani. Karena kuasa Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Kita angkat apa yang sudah Tuhan beri pada kita, talenta kita, berkat yang kita terima. Kita memberkati orang, dan orang akan memuliakan Bapa di surga. Satu kisah, orang di Sunda ini, tahun 80-an, dia tahu waktu tahun 66 tuh kena kasus, tahun 66 tahu peristiwa 66? Iya, dia kena. Jadi dia mencari Tuhan, dia sampai ke Banten, dia cari Tuhan. Dia cerita pada waktu itu ketika dia lagi cari-cari, dia lihat kok kalau orang Kristen tuh mukanya berseri-seri, bercahaya gitu. Ini kesaksian. Dia orang dari Tanah Suci. Sampai dia akhirnya bertemu Tuhan dan dia bertobat. Saudara tahu waktu dia bertobat dia baru sendiri. Itu rumahnya sering dilemparin tuh sama kotoran. Dia bawa anaknya terima Yesus, dia bawa istrinya, dia bawa anak-anaknya, semua satu keluarga, saudara-saudara akhirnya mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita terpancar kasih Tuhan lewat perbuatan kita, lewat apa yang kita lakukan, lewat kata-kata kita. Enggak buka ayat Alkitab, enggak ngajarin, tapi orang melihat ada Tuhan, ada Allah yang hidup di dalam kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.